Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi. Pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu CI atau coordinator. Yang kedua, kita juga sudah membahas sedikit tentang struktur dari coordinator. Ada apa saja di dalam coordinator, konfigurasi, kemudian struktur file, dan bagaimana cara membuat halaman pertama atau halaman pada sebuah project yang menggunakan framework coordinator. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan coba menyampaikan materi lanjutan terkait coordinator, tapi dikombinasikan dengan pemrograman berbasis OOP, ya, karena coordinator sendiri sudah menganut daripada konsep OOP, yaitu MVC. Nah, pada konsep OOP ini saya mau menggunakan metodenya, yaitu abstraksi, ya, sebuah pemodelan object oriented dengan abstraksi. Di sini nanti ada sebuah objek dari sebuah table, yaitu master product, gitu kan. Nah, nanti master product inilah nanti akan saya buat model abstraksinya. Baik, untuk langkah pertama yang harus disiapkan adalah Exam, ya, aplikasi Exam terlebih dahulu, yang nanti di sana isinya kita menyimpan project kita, atau kita menyimpan project coordinator kita. Yang kedua adalah tentu exam ini harus diaktifkan nanti Apache dan MySQL, karena MySQL-nya nanti ada database di situ. Saya akan menggunakan database dan table, jadi coordinator sudah menggunakan koneksi. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah menggunakan koneksi, mengkonfigurasi, atau kita sudah membahas tentang konfigurasi koneksi database pada coordinator. Database yang digunakan MySQL. Kemudian tools editornya untuk project ini silahkan, ada beberapa pilihan, ada NetBeans, kemudian bisa pakai Visual Studio, bisa juga menggunakan Notepad++ atau yang lainnya, ya. Nah, untuk saya sendiri menggunakan NetBeans 731, ya, yang saya akan gunakan untuk sebagai tool editornya. Baik, sebagai gambaran awalnya nanti akan ada seperti ini tampilan dari projectnya, ya. Tampilan projectnya adalah seperti ini. Saya akan buka dulu di Firefox. Nah, ini tampilannya sini. Ini adalah tampilan awal. Saya beri nama project ini adalah CI atau CI sample, ya. Di dalamnya nanti ada master product. Oke, di sini ada halaman pertama atau halaman home. Ketika klik tombol lanjutkan, maka dia masuk ke dalam sebuah halaman list product, ya, list daftar produk atau daftar produk. Nah, di sini ini saya mengambil dari tabel, ya, dari koneksi database, jadi sudah menggunakan koneksi, tidak lagi manual atau tidak lagi statik, tapi sudah dinamis. Jadi kalau kita menambahkan di database atau di table, maka produk yang tertampil di sini pada halaman ini pun akan menyesuaikan dengan data-data yang ada di table, ya. Di sini pada pertemuan ini saya akan membahas cara menampilkan datanya terlebih dahulu, kemudian nanti menambah produk atau input form produknya, gitu kan. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana model dari abstraksi master product ini dibuat, kemudian bagaimana cara menyimpan data dari sebuah form yang tampil di layar dan menampilkan dalam bentuk list data seperti ini. Nah, sedangkan untuk fitur ubah dan hapus data ini atau edit dan delete ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan ini saya akan membahas bagaimana sebuah project coordinator atau project CI ini menangani pemrograman berbasis objek OOP dengan abstraksi. Ya, oke. Nah, demokan produknya projectnya terlebih dahulu. Ini adalah list produk. Kemudian kalau menambah produk, kita tekan tombol tambah produk ini, dia akan langsung menuju kepada halaman form input product, ya, form input product. Nah, gambarannya form input product ini nanti akan bisa digunakan untuk dua fungsi yang berbeda. Satu untuk
form baru atau untuk mengentry data baru. Yang kedua adalah form untuk mengubah data, ya. Jadi kalau ada edit data atau merubah data, kita juga menggunakan form yang sama. Jadi kita tidak membuat dua form yang berbeda, tapi kita menggunakan form yang sama, tapi nanti datanya akan bisa menampilkan data produk yang diubah maupun untuk data yang baru. Oke, cara inputnya adalah seperti ini. Untuk bagian ID produk ini sifatnya read only. Jadi karena di tabelnya nanti ada bersifat eh, auto increment, jadi automatic. Jadi tidak perlu saya set angkanya di sini. Nanti untuk penjelasan tabel juga saya akan jelaskan. Kemudian untuk kode produk ini kita harus ketik. Ini alfanumerik, bisa angka, bisa huruf. Ya, contohnya saya mengetik seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada nama produk, saya ketik seperti ini. Kemudian harga produknya saya masukkan. Kemudian ini adalah stok produknya, ya. Tekan seperti ini. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, kalau ada satu kolom saja, misalkan harga produknya tidak diisi, maka ketika klik simpan data, maka dia akan meminta untuk diisi fieldnya. Ya, ini menggunakan HTML5 sehingga kita di dalam HTML5 ada fitur untuk mendeteksi setiap field yang kita input kosong atau ada isinya. Ya, seperti itu. Oke, kalau semua kolom pada form itu telah terisi, maka ada dua tombol di bagian bawah, yaitu tombol simpan data dan tombol batalkan. Kalau tombol batalkan, maka kita membatalkan semua input yang sudah kita lakukan pada form dan kembali kepada halaman terdepan, halaman daftar produk. Ya, contoh seperti ini. Nah, dia akan balik ke halaman daftar produk dan inputan yang tadi kita input tidak terdata atau tidak tersimpan. Ya, contoh untuk nama produk kita nomor 8 karena tadi sudah sampai nomor 7 terakhir. Tuh, kemudian harga produknya kita masukkan, contoh seperti ini, ya. Kalau sudah, maka kita simpan data. Ketika dia menyimpan data, maka dia langsung menghubungkan dengan database MySQL, yaitu pada table master product. Nah, ini dia. Ketika proses penyimpan data itu berhasil, maka dia akan menampilkan resume atau menampilkan tampilan berikutnya bahwa data yang tadi sudah disimpan, yang tadi di input, disimpan, dia akan menampilkan ini. Dia ada pada ID ke-10, kode produknya, nama, dan harga serta stok sesuai dengan yang di input. Ya, seperti itu. Ini adalah resumenya. Ya, resume inputan kita. Ya, hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah kita klik tombol selesai, maka dia akan kembali ke halaman daftar produk, ya. Nah, inilah project yang akan kita bahas pada hari ini, ya, terkait bagaimana sebuah project coordinator ini menangani atau melakukan menghandle sebuah proses menampilkan data menggunakan MySQL dari sebuah table dan melakukan penyimpanan data menggunakan koneksi database juga ke MySQL. Nah, dengan konsep OOP yang menggunakan model abstraksi, ya, tetap pada model OOP-nya adalah MVC. Ya. Oke, ini adalah tampilan sebuah project-nya, ya, kalau dijalankan. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada bagian bagaimana pemrograman itu dilakukan sehingga dapat menampilkan seperti ini. Ya, yang pertama adalah kita buka dulu terlebih dahulu database-nya. Ya, saya akan coba menyalakan dulu tentang database-nya. Ya, tentang database yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada konfigurasi koneksi database-nya. Oke. Nah, untuk database-nya saya beri nama toko elektronik. Ya, saya beri nama adalah toko underscore elektronik. Nah, kemudian di dalam toko elektronik ini saya punya sebuah tabel yang namanya mProduct atau master product. Nah, tabel inilah nanti yang akan menyimpan data-data dari project CI kita. Ya, seperti itu. Nah, di dalam master product ini kalau kita lihat strukturnya, maka yang tertampil di dalam master product ini ada 6 kolom atau 6 field. Yang pertama adalah ID, tipe datanya integer, panjangnya adalah 5, sifatnya adalah primary key, dan auto increment. Auto increment adalah berarti penomoran urutnya mengikuti konfigurasi yang ada di MySQL.
Otomatis nanti MySQL akan melihat atau menentukan. Baik, tadi auto increment itu adalah bagaimana nanti penomoran ID kolom ID ini mengikuti dari yang ada di konfigurasinya, settingannya di MySQL. Oke, kolom yang kedua adalah kode produk. Kode produk karena dia tadi alphanumeric bisa menggunakan angka ataupun huruf, maka kita menggunakan varchar. Panjangnya maksimal ada 20 ya. Kemudian nama produk juga alphanumeric menggunakan varchar, panjangnya 100. Harga produk karena dia bentuknya angka, maka saya menggunakan double double ya tipe datanya. Kemudian stok produk karena stok produknya bentuknya bilangan bulat, maka menggunakan integer, panjangnya adalah 5 ya, panjangnya adalah 5. Oke, ini adalah struktur dari table master produknya ya. Table dari master produk yang nanti kita gunakan untuk menyimpan data master produk hasil inputan dari form yang sudah kita buat atau form yang ada pada project coding meter tadi. Oke, ini adalah struktur dari tabelnya ya pada database yang namanya toko elektronik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada CI kita ya, pada CI kita untuk koneksi ke dalam database, juga melakukan proses tadi, menampilkan data, kemudian juga menginput data ya. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya tools editornya adalah NetBeans. NetBeans versinya 7.3.1. Silahkan pada kalian ingin menggunakan tools editor apapun yang menurut kalian mudah untuk digunakan. Ya. Nah, yang angka pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan koneksi project CI kita dengan database ya, yang database tadi toko elektronik ini, maka yang pertama dilakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi. Ya, konfigurasi yang dilakukan adalah untuk pada folder config ya, source pada CI kita, kemudian di sini ada application ya, folder application. Di dalam folder application ada namanya folder config ya. Di sini banyak folder yang akan kita gunakan yang seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa di folder application lah kita akan melakukan proses mendevelop atau proses membangun sebuah sistem untuk framework CI ini. Di sini ada config, kemudian ada controller, ada di sini ada library, kemudian ada model dan ada view. Ya, view-nya sebagai tampilan interface ke user, modelnya adalah menerjemahkan atau mengabstraksikan atau menggambarkan sebuah proses-proses yang ada di dalam sebuah objek. Ya, sedangkan controllernya adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara interface dengan uh, model yang ada. Model ini nanti berhubungannya langsung dengan database. Ya, model yang akan langsung berhubungan database, view yang berhubungan dengan user, controller yang menjembatani antara user dengan database. Ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke dalam controller, model, dan view, maka kita akan melakukan konfigurasi dulu terhadap project ini agar project ini bisa terkoneksi dengan database. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah pada folder config, kita akan masuk ke dalam file database.php. Nah, pada file database.php ini, kita akan melakukan setting atau melakukan konfigurasi untuk koneksi kepada server database yang kita miliki. Karena kita menggunakan XAMPP dan di komputer kita masing-masing, maka sifatnya adalah localhost. Ya, sifatnya adalah localhost. Sehingga kalau sifatnya localhost, kita masukkan pada bagian hostname ini, kita isi dengan localhost. Sedangkan username-nya sesuai dengan username yang kita gunakan untuk masuk ke dalam database yang kita buat atau ke dalam server yang kita miliki, server MySQL. Secara default, secara settingan bawaan dari exam untuk MySQL yang menggunakan user root ya. Kemudian passwordnya defaultnya adalah kosong. Silakan nanti kalau memang mau melakukan konfigurasi untuk passwordnya juga bisa. Kemudian database-nya jangan lupa, database-nya adalah toko elektronik seperti yang saya sudah buatkan tadi di MySQL-nya, yaitu toko elektronik ya, seperti ini. Nama database-nya harus sama persis cara penulisannya, jangan berbeda seperti itu. Kemudian database driver-nya atau DB driver-nya kita menggunakan MySQLi. Untuk PHP versi 5.3 kemudian ke atas itu sudah menggunakan MySQLi. Sedangkan untuk versi 7 bahkan sudah menggunakan VDO. Walaupun di versi 5.6 pun bisa menggunakan
PDO. Tapi di sini masih kita bisa menggunakan MySQLi yang sifatnya hybrid. Dia bisa menggunakan terstruktur, bisa juga menggunakan secara OOP. Ya, oke. Nah, DB prefix ini kalau kita punya penamaan khusus pada table-table yang ada di dalam database kita. Karena kita tidak punya penamaan-penamaan khusus di awal nama tabelnya, maka kita tidak menggunakan DB prefix, kita kosongkan. Ya, jadi yang kita setting hanya pada baris ke-78, baris hostname sampai dengan database. Ya, kalau DB driver sudah defaultnya, ya seperti itu. Oke, ini untuk settingan dari database-nya, sehingga nanti project kita bisa terkoneksi kepada database yang sudah kita buat di MySQL. Nah, selanjutnya adalah kalau database-nya sudah terkoneksi, maka kita juga akan melakukan konfigurasi untuk root-nya. Root-nya ini adalah kita menentukan halaman apa atau halaman awal mana yang akan kita tampilkan. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa karena di tampilan yang kita awal ini ketika project ini diakses, maka yang nampil adalah sebuah tampilan istilah tampilan welcome, selamat datang, home, maka kita akan melakukan setting root-nya juga pada ke halaman home ini. Nah, pada pembahasan pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa setiap halaman yang akan ditampilkan pada browser ya, pada browser di framework CodeIgniter ini harus ada di dalam sebuah controller atau harus memiliki controllernya gitu ya. Sehingga nanti yang dipanggil bukan nama file view-nya atau file HTML-nya, tapi yang kita panggil adalah controllernya, yang controller tersebut nanti akan memanggil file HTML. Seperti itu. Nah, kalau halaman seperti ini, saya telah membuat sebuah view yang saya beri nama home.php. View itu ada pada bagian folder view di application, kemudian di sini ada file yang namanya home.php pada root di folder view. Home.php ini adalah tampilan seperti ini, sama seperti layar yang tampil seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan saya set sebagai default daripada halaman project kita ketika project kita diakses, ya seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita menyeting ini defaultnya ke halaman home.php ini? Maka yang pertama dilakukan adalah setelah membuat sebuah halaman HTML home.php pada folder view, maka kita akan berlanjut kepada yang namanya folder controller, ya folder controller. Nah, folder controller ini kita akan membuat satu file, ya satu file yang kita beri nama home.php. Kita beri nama sama seperti nama file view-nya, itu tidak masalah. Kalaupun mau diberi nama yang berbeda pun tidak masalah. Syaratnya hanya untuk penamaan file pada controller diawali huruf kapital untuk nama filenya. Contoh home.php, maka huruf H-nya harus besar. Seperti itu. Ini akan berpengaruh pada penamaan kelas. Nah, CI menganut untuk penamaan kelasnya juga di huruf paling depannya juga sama, hurufnya kapital. Nah, kemudian kelas home ini kita extend atau kita ambil, kita jadikan dia sebagai turunan dari controller, CI controller. CI controller ini adalah default daripada controllernya si CI itu sendiri. Nah, kemudian functionnya biasanya yang akan dibaca default function pada sebuah kelas controller di CI itu dinamai dengan index, ya kecil semua tulisannya. Nah, indeks inilah yang nanti akan dibaca sebagai default function pada sebuah kelas atau pada sebuah kelas controller. Ya, indeks ini nanti akan langsung menuju kepada sebuah halaman view. Nah, di sini dia load-nya adalah view. Kalau load-nya view berarti ini di dalam kurung adalah nama file HTML atau nama file PHP yang ada di dalam folder view, yaitu halaman yang ini. Ya, halaman ini. Jadi yang dipanggil adalah namanya, bukan extensionnya juga, tapi cukup nama filenya. Ya, nama filenya kalau ada huruf besar semua ya besar semua. Kalau campuran huruf besar dan kecil maka harus sama persis. Hanya tidak ditulis extensionnya, cukup nama filenya saja. Ya, itu yang pertama. Nah, ini untuk kita set dia sebagai halaman default. Nah, selanjutnya adalah untuk mengeset ke halaman default,
kita akan masuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk project ini dapat membaca kepada controller home atau membaca kepada halaman home.php sebagai halaman utama. Ya, caranya adalah kita masuk kepada folder aplikasi, kemudian di situ ada config. Nah, pada config kita cari roots.php. File roots.php inilah yang akan kita gunakan sebagai penyetingan atau pengkonfigurasian default atau halaman utama yang akan ditampilkan pada project kita. Ya, ada di bagian bawah pada baris ke-52, di sini ada default controller. Nah, default controller ini kita tinggal masukkan nama controllernya, ya. Nama controller yang kita buat, ya. Kelas controller yang kita buat namanya. Namanya adalah ini home, ya. Tapi ketika kita menulis di root, kita tidak perlu menggunakan huruf kapital di paling depannya. Cukup kita ketik seperti biasa. Ya, home kecil semua, maka dia akan langsung membaca kepada kelas controller home, ya, yang menuju kepada file view home.php. Ya, seperti itu untuk mengkonfigurasi default page atau halaman utama pada sebuah project di CodeIgniter. Seperti itu, sehingga nanti tampilannya ketika kita memasukkan atau kita membaca project kita di browser, maka yang tampil adalah seperti ini. Ya, gitu, yaitu halaman home.php. Selanjutnya adalah baru kita akan masuk melakukan konfigurasi untuk objek pada objek table pada database kita yang akan kita gunakan sebagai media kita untuk input data, menampilkan data. Ya, seperti yang tadi sudah kita demokan di awal video ini. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat sebuah kelas model untuk sebuah objek master product ini. Ya. Nah, kita menggunakan metodenya ada abstraksi, ya, OOP dengan abstraksi, yaitu menggambarkan objek itu seperti nyatanya. Ya, objeknya objek benar-benar dari sebuah table yang kita deskripsikan ke dalam sebuah pemrograman. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan masuk kepada folder yang namanya model. Ya. Nah, model di sini untuk master product saya beri nama products_model.php. Ya. Ini penamaannya penulisannya seperti ini, ya. Kemudian dia extend atau dia turunan dari CI model atau dari turunan dari CodeIgniter model, ya. Jadi setiap kita membuat sebuah kelas model atau kelas controller, maka kita harus mengextend atau menurunkan dia dari kelas utamanya atau model utamanya, yaitu CI model dan CI controller. Tinggal kita sesuaikan. Kita membuat kelas controller atau kita membuat kelas model. Kalau kelas model, maka extendnya atau turunannya kita menurunkan dari parentnya adalah CI model. Kalau controller, maka kita extendnya turunannya adalah CI controller. Seperti ini. Ini parentnya. CI controller dan CI model merupakan parent dari model dan controller yang ada di dalam framework CI ini. Ya. Karena kita menggunakan konsep abstraksi, maka apa saja yang ada di dalam table itu kita abstraksikan atau kita jadikan dia sebagai variabel atau kita jadikan sebagai properti dari objek tersebut. Ya, karena kita menggunakan konsep abstraksi. Nah, di dalam table saya tadi sebutkan ada 5 kolom atau 5 field yang saya siapkan pada table itu. Maka saya menjadikan kelima field itu atau kelima kolom itu sebagai variabel atau sebagai properti dari objek model, produk model ini atau master product ini. Ya, ada ID, kemudian kode produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya mendeklarasikan di awal adalah variabel atau properti dari objek tersebut, maka di sini saya ada tambahan, yaitu saya membuat sebuah fungsi private variable yang saya beri nama tbl_name. Yang ini nanti variabel ini adalah variabel untuk menyimpan nama table. Ya, sehingga ketika kita melakukan atau kita memanggil atau kita akan menggunakan table tersebut, kita cukup membaca variabelnya saja.
yaitu variabel tbl name ini, ya, $_tbl_name. Jadi kita tidak perlu mengetik berulang-ulang untuk nama produknya atau nama tabelnya, tapi kita cukup memanggil variabel ini. Variabel inilah nanti yang akan kita gunakan. Nah, karena sifatnya private, berarti hanya berlaku pada kelas model ini saja, tidak kita bisa gunakan pada kelas lain, ya, pada kelas lain, ya, seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas pada awal semester yang lalu di UTS yang lalu, saya menjelaskan tentang public, private, ya, seperti itu. Function public, function private, function kemudian variabel public dan variabel private. Nah, ini kita implementasikan. Nah, kemudian karena abstraksi, maka ada dua fungsi pada setiap variabel, yaitu fungsi get variabelnya, nama variabel, dan set nilai variabel, ya, mengeset nilai dan mengambil nilai. Maka pada uh, model ini, ya, pada kelas model ini, maka ada dua function get dan set pada setiap variabel yang kita miliki. Variabel yang di atas ini pasti akan punya dua fungsi utama, yaitu fungsi set dan fungsi get. Kalau pada NetBeans, kita cukup klik kanan, kemudian kita pilih insert code. Di sini nanti ada pilihan getter dan setter. Maka kita tinggal klik getter setter, mana yang mau kita, variabel apa yang mau kita set dan get. Contoh, ini saya awali dengan kosong dulu, misalkan, ya, saya kosongkan dulu. Ya, ya, baik, awalnya kan kosong seperti ini, tidak punya fungsi set dan get. Nah, untuk menambahkannya pada NetBeans, kita tunggu klik kanan, kemudian kita insert code. Di sini ada getter dan setter, kita pilih, kemudian kita checklist variabel-variabel yang mau kita set get, fungsi get dan setnya. Ya, tinggal kita checklist. Semua kolom pada table kita buat set dan get-nya. Oke, kalau sudah, kita di sini kita bisa milih Java style atau menggunakan underscore, kita juga bisa. Nah, kita pilih yang Java style saja, yang seperti ini. Kita set. Nanti dia akan langsung membentuk otomatis semua function set dan get dari variabel yang kita punya. Ya, seperti ini. Get ID, set ID untuk variabel ID, gitu ya, seperti itu. Nah, ini sudah semua, gitu ya, sudah semua kita set, ya, untuk fungsi standar. Fungsi standar untuk mengambil nilai dan fungsi standar untuk menyimpan atau mengeset sebuah nilai pada setiap variabel objek yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya punya satu function yang namanya save data. Function save data ini adalah sebuah function yang akan digunakan untuk menyimpan data hasil dari input yang dilakukan pada form untuk disimpan ke dalam sebuah table, ya, ke dalam sebuah table. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, di sini saya menggunakan, di dalam CI dikenal dengan namanya query builder. Query builder adalah sebuah fungsi di mana kita tidak perlu menulis atau kita tidak perlu mencatat, menulis sebuah script query yang panjang, kemudian pada sebuah fungsi yang ingin kita buat. Tapi di sini kita disediakan sebuah query builder, yaitu sebuah fungsi metode di mana kita cukup menggunakan nama-nama keyword dari sebuah proses yang ingin kita gunakan. Contoh di sini adalah kita ingin menyimpan data. Maka query builder dari CI ini akan menyediakan namanya insert. Metode atau metode yang namanya insert. Nah, insert ini dia cukup menyebutkan nama table, variabel yang disiapkan adalah nama table plus datanya. Nah, data dan nama kolom-kolom yang akan kita simpan ini kita siapkan atau kita tampung dalam sebuah array data. Nah, array datanya seperti ini, ya. Array data ini nanti adalah semua kolom-kolom yang datanya ingin kita simpan ke dalam table. Biasanya ini adalah menggambarkan dari kolom-kolom yang ada di table. Contoh, ada kolom ID, kode produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Nah, gitu. Nah, untuk nilainya saya ambil dari fungsi get. Ya, fungsi get
atau method get yang ada pada objek produk model ini. Baik, tadi nilai setiap kolom ini diambil dari fungsi get ID yang ada di bagian atas ini, ya. Get ini get ID, kemudian ada get kode produk dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan nama kolom yang ada pada sebuah tabelnya. Nanti nilai get ini akan kita dapat dari hasil proses controller menangkap sebuah nilai hasil input dari sebuah form. Ya, nanti di controller ada fungsi atau ada proses untuk mengeset nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai kolom yang akan dipakai untuk menyimpan data. Baru nanti di sini di fungsi save data inilah kita ambil nilainya dengan menggunakan fungsi get itu, seperti itu. Nah, query buildernya ada pada bagian ini. Jadi si AI sendiri telah menyiapkan satu kelas atau satu metode untuk kita memudahkan proses-proses menyimpan data, atau mengupdate data atau mendelete data gitu ya, CRUD sebutnya ya, create, read, update, delete. Mereka telah menyiapkan semua itu tanpa kita harus menggunakan query native. Query native adalah dimana kita menuliskan query-nya benar-benar kita tulis gitu ya. Ya kita ketik gitu, select, bintang, from seperti itu. Nah, si CI sendiri menyediakan sebuah metode, sebuah kelas di mana kita tidak perlu mengetik seluruh query tersebut, tapi cukup menggunakan satu kelasnya atau satu metodenya itu, kemudian kita mengisi parameternya. Ya, contohnya untuk insert data, kita menggunakan ini, metode insert data ini, ya. Nah, di sini yang parameter yang harus diisi adalah, pertama adalah nama table, yang kedua adalah datanya yang mau kita simpan. Ya, nama tabelnya kita ambil dari variabel table yang ada di bagian atas ini. Ya, ini table name yang sifatnya private berarti hanya pada kelas ini saja. Kemudian yang kedua adalah datanya. Datanya bersifat array sesuai dengan kolom-kolom yang sudah kita siapkan. Ya, sudah kita tunjuk mana kolom-kolom yang mau kita simpan dengan nilai-nilai tertentu. Nah, ini kita simpan di sini. Ya. Nah, kalau kalian mau tahu tentang query builder itu apa, kalian bisa searching di Google atau masuk ke cotignator.com. Kita pakai yang CI3. Di sini ada CI3 itu banyak ya, ada query builder. Kalian bisa cari di sini. Di dokumentasinya kalian bisa cari query builder. Nah, query builder ini seperti ini ya. Dia bisa select data, dia bisa order by, dia bisa limit ya, menentukan limit, bagaimana cara menentukan limit, bagaimana cara memilih data, bagaimana menginsert data, update data, ini ada di sini semua. Insert data contohnya seperti apa? Nah, ini. Kalian bisa buat seperti ini ya. Gitu. Atau mau buat seperti ini juga bisa ya. Gitu. Atau seperti ini. Bahkan bisa menyimpan data secara batch. Batch itu adalah satu kali proses menyimpan data untuk beberapa row data. Bisa juga gitu ya. Seperti itu. Ini caranya ya. Ini adalah query builder yang tersedia pada Cotignator seperti itu ya. Ada juga updating data seperti ini, update data ya, ada juga ya seperti itu. Nah, untuk insert data ini seperti ini. Nah, biasanya setiap kita insert, kita mau tahu ID yang terinsert itu ID berapa sih pada table yang sudah berhasil tersimpan datanya. Maka di Cotignator, di framework Cotignator juga disediakan bagaimana kita mendapatkan ID terakhir dari proses simpan data yang kita sudah siapkan tadi, yang sudah kita proses tadi, ya, dengan menggunakan fungsi atau metode insert underscore ID. Ini kita mendapatkan ID berapa dari proses simpan data kita. Ya, nah selain fungsi save data, saya juga punya fungsi show data all. Show data all adalah fungsi di mana kita menampilkan seluruh data yang ada pada sebuah table. Ya, ya pada kasus ini adalah tabelnya adalah table master product atau M product. Maka saya cukup menggunakan fungsi atau metode get ini. Get ini adalah membaca seluruh data dari sebuah table ya, untuk framework CI ini ya. Kalian bisa lihat nanti di di fungsi ini. Kalau pada NetBeans cukup tekan Ctrl kemudian klik pada get ini. Nah, di sini banyak sekali membaca ininya ya. Tuh, di sini ada libraries, ada bacanya kemana ya. Nih di query builder. Nah, ini kita bisa get di sini. Nanti dia bisa kelihatan query-nya ya, dari select mana. Jadi banyak kita bisa tahu dari from table apa. Gitu kan, tabelnya adalah ini parameternya.
ya, seperti yang tadi tertera di sini ya. Table name-nya ini adalah nama table. Kalau kalian klik di sini, dia akan langsung menuju ke mProduct seperti itu ya. Jadi fungsi get ini adalah mengambil semua data dari sebuah table ya, dengan kita memasukkan parameter tabelnya seperti itu. Kemudian ada satu fungsi lagi yang namanya show data by ID. Ini lebih spesifik, artinya kita memanggil datanya berdasarkan primary key-nya, atau kita menggunakan nama field tertentu yang mau kita gunakan dalam proses pencarian. Ya, tidak mesti harus primary key, gitu ya. Bisa juga menggunakan nama table lain atau nama field lainnya. Ya, sama di sini saya menggunakan query builder yang ada di query builder class yang ada di CI. Cukup saya menggunakan method select. Ya, di sini ada bintang. Bintang ini adalah seluruh kolom. Kalau mau spesifik kolom, berarti kita mengetikkan nama kolomnya di sini. Ya, dengan memberikan koma pembatasnya. Tapi kalau tidak, maka kita bisa menggunakan bintang untuk keseluruhan kolom yang ada di table. From-nya adalah nama table, ya, seperti yang atas-atas tadi sudah kita jelaskan. Where-nya adalah, yang pertama adalah parameternya adalah nama kolom, kemudian nilai dari kolom tersebut, atau nilai data yang ingin kita pakai sebagai selecting data. Kemudian di sini adalah get row. Get row adalah kita mengambil cukup satu baris. Bedanya dengan get yang di atas adalah get row itu satu baris, kalau ini adalah multiple baris atau jadinya array data, multiple array. Ya, seperti itu. Kemudian, karena ini adalah menampilkan data, maka ketika data ini ditampilkan, saya harus mengeset ke setiap variabel dari objek ini. Pada kasus ini adalah objek produk, master produk. Maka saya set nilainya, ID-nya dengan query. Query ini adalah hasil dari data ini, get row ini, dengan nama kolom. Jadi ini adalah nama kolom ya. Nama kolom sesuai dengan yang ada pada table, jangan berbeda. Ya, penulisannya harus sama pada. Query-nya adalah hasil array datanya. Ya, array data yang dibaca dari sebuah proses get, ya, select tadi. Ya, seperti itu. Tuh. Ini ada 3 fungsi yang saya siapkan, fungsi tambahan untuk kelas dari model master product ini. Ada save data, show data all, dan show data by ID. Seperti itu. Jadi nanti kita gunakan ketiga fungsi ini untuk proses menyimpan data, menampilkan data, dan memilih data berdasarkan ID dari produknya. Seperti itu. ID dari datanya ya, sesuai dengan primary key. Saya menggunakan primary key di sini yaitu ID. Bisa saja menggunakan nama field lain yang bisa kita pakai nantinya. Oke, ini tiga fungsi yang ada pada model. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi ini harus digunakan atau bisa digunakan dengan cara kita membuat sebuah controller yang controller ini ya nantinya adalah untuk menghubungkan antara view ya dengan inputan yang ada di user pada browser interface dengan model ini ya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa controller adalah sebagai jembatan penghubung antara view atau interface dengan uh, proses database modelnya ya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat controller ya, controller di sini. Oke, cara membuatnya adalah kita ada masuk ke project, kita pada application, folder application, kemudian cari folder controllers. Nah, di sini saya membuat controllersnya adalah products.php. Ya, diawali dengan huruf kapital pada bagian depannya, sama seperti kita tadi membuat home.php. Ketika kita buka, maka sama kita beri nama kelasnya sama seperti nama filenya. Nama filenya ini sama seperti nama kelas ya. Penulisannya juga sama persis. Kemudian jangan lupa, ini adalah turunan dari sebuah parent atau turunan dari orang tuanya yaitu controller CI atau CI controller seperti itu. Nah, kemudian yang pertama adalah ada function construct. Construct ini adalah function di mana kita menentukan kebutuhan variabel-variabel yang kita pakai atau apapun yang kita butuhkan, objek, model, kemudian variabel atau library yang kita butuhkan pada controller ini. Ya, istilahnya adalah sebuah penampung variabel awal dari controller ini yang nanti akan dibaca ketika pertama kali controller ini dipanggil seperti itu. Nah, karena product controller ini merupakan kelas product controller ini merupakan
jembatan atau penghubung antara view master product dengan model master product yang ada di database, maka kita cukup. Baik, tadi karena controller produk ini adalah penghubung dari model ya, produk model dari database, maka kita akan meloadnya atau kita akan menggunakan uh, model dari produk model ini. Nah, pada bagian construct ini di sebuah controller DCI, kita tidak hanya bisa memanggil salah satu saja dari model maupun controller dari kelas lain. Tapi kita juga bisa memanggil beberapa model dan beberapa controller dari objek lain yang akan kita gunakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini ada kita butuh dengan produk model yang lain atau objek yang lain, maka kita bisa load di sini. Baik itu model maupun itu controller. Seperti itu. Kelas model maupun kelas controller. Seperti itu. Nah, sama seperti controller home yang tadi di awal kita bahas, maka controller pada CI defaultnya ada yang namanya function index, yaitu function yang akan selalu dibaca di awal. Pertama kali dibaca, maka dia akan langsung membaca controller ini gitu ya, seperti itu. Nah, sama di sini saya akan membuat function index dan beberapa function atau beberapa metode lain yang akan kita gunakan pada project CI sample master product ini. Antara lain index. Index ini nanti akan menampilkan list produk yang tadi sudah saya tampilkan, yaitu ini ya, list produk ini ya. Ini home, kemudian lanjutkan adalah menampilkan list produk. Ini adalah function index pada controller products ya. Kemudian ada yang namanya lihat produk. Lihat produk ini nanti akan menampilkan sebuah halaman yang lebih spesifik kepada ID dari produk tertentu ya, ID dari produk tertentu. Contoh kalau kita mau lihatnya, kita bisa menggunakan ini, lihat underscore produk, kemudian slash ID-nya. Nah, contoh fungsinya adalah ada pada controller produk atau model controller produk pada fungsi atau pada metode lihat produk ID nomor kedua. Maka yang tampil ada seperti ini. Ini adalah tampilan dari lihat produk yang menggunakan fungsi dari model show data by ID yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, gitu. Kemudian ada fungsi input data. Input data adalah fungsi menampilkan sebuah form, ya. Kalau kita lihat di sini, kita kembali ke halaman depan. Nah, kalau form input data, maka dia akan membaca ini, tambah produk. Akan menampilkan sebuah form ini. Itu ada daripada memanggil fungsi atau memanggil metode input data pada kelas controller product. Kemudian ada fungsi simpan data, yaitu nanti pada saat menginput data, klik simpan, maka dia akan memanggil fungsi yang namanya simpan data ini. Ya, gitu. Nah, di controller yang saya buat, controller produk ini tadi ada 4 function. Index, lihat data produk secara spesifik, kemudian form, input, dan simpan data. Yang kesemuanya ini berhubungan dengan semua fungsi-fungsi atau semua metode yang ada pada model. Ya, ya. Contoh index. Index ini ada dia menggunakan produk model ya yang di atas ini. Kemudian show data all result. Show data all adalah menampilkan sebuah fungsi ini, memanggil fungsi ini, show data all ya. Show data all-nya ini yang dia panggil seperti itu. Resultnya adalah hasilnya ya, seperti itu. Ini ditampilkan pada list produk dengan variabel yang dibawa adalah data. Gitu ya. Lihat produk juga sama, menggunakan show data by ID. Berarti dia membaca model yang ini, metode ini, show data. Membaca model produk model class ya dengan fungsi show data by ID seperti itu. Itu juga simpan data, dia menggunakan save data ya. Save data berarti ada pada kelas model produk ya pada fungsi save data ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya ya, memanggil fungsi-fungsi ini, menggunakan fungsi-fungsi ini seperti apa ya. Saya akan jelaskan nanti pada view-nya atau pada tampilan interface user-nya. Karena kalau pada controllernya belum terlihat ya. Nanti yang akan menggunakan controller ini ya, menggunakan fungsi-fungsi atau metode-metode pada controller ini itu adalah pada view-nya ya, pada halaman view-nya, bukan pada controllernya langsung.
ya. Jadi contoh, saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah halaman ini, halaman list data ini bisa tampil seperti ini, menampilkan produk-produknya yang sesuai dengan data yang ada di dalam sebuah table, ya. Nah, ini ada pada fungsi index ini, ya, function index atau function default yang ketika pertama kali dibaca oleh controller, root controller, ya, atau kode controller yang sudah dibuat. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel, ya, variabel array, ya, variabel array, variabel untuk menampung data array, ya, di sini, gitu ya. Kemudian datanya diambil dari fungsi, ya, show data all yang ada pada model produk, ada kelas model, ya, seperti ini. Show data all itu ada di produk model, di sini show data all, ya. Get ini yang mengambil semua data. Nah, ini datanya ditampung dalam sebuah variabel array yaitu data products. Array namanya adalah produk. Array name-nya adalah produk, variabelnya data. Nah, kemudian data ini, variabel data dengan nama array produk ini saya mau tampilkan. Nah, tampilkannya kemana? Tampilkannya ada pada list product. List product itu adalah nama view, ya, view. Nama view atau nama PHP view interface yang digunakan untuk menampilkan data-data. Apa yang ditampilkan? Yaitu variabel data. Datanya adalah array. Nah, sehingga nanti kita langsung masuk kepada view-nya. View-nya list product. Maka kita tinggal masuk ke dalam folder view di application. Kemudian kita arahkan sesuai dengan path-nya, yaitu master, product, list product. Maka kita masuk ke view, master, kemudian product, dan list product. Kita buka list product.php. Ini tampilannya. HTML seperti biasa. Kita mendesain sebuah HTML. Kemudian nanti ada table, kolom-kolomnya kita siapkan. Nah, untuk menampilkan datanya, kita menggunakan perulangan. Kita mengekstrak menggunakan perulangan, ya. Menggunakan perulangan pada PHP. Perulangan pada PHP yang kita gunakan di sini adalah for each, ya. For each dari array, nama array dari yang sudah kita set atau sudah kita panggil, sudah kita kirim dari sebuah controller, ya. Nah, tadi kita lihat pada controller, kita kembali. Di controller ini, saya menggunakan data. Data ini adalah variable array. Variable array dengan nama array-nya adalah products. Sehingga pada view atau pada file view-nya, kita tidak menggunakan datanya, tapi kita menggunakan nama array-nya. Nama array-nya adalah products, sehingga pada list produknya yang kita ekstrak adalah nama array-nya. Nama array-nya adalah ini, products. Penulisannya harus sama persis seperti yang ada pada controller, ya, pada nama variabel array di controller. Kalau products pakai X, maka di sini harus kita tulis pakai S. Kemudian kita set aliasnya dan baru diekstrak, ya, dipanggil. Yang dipanggil nama field, ya, yang dipanggil adalah nama field dari kolom-kolom yang ada di table. Kode produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Ya, ini yang di looping, ya, diekstrak menggunakan nama array dari variabel di controller, ya, yang dikirim ke view. Sehingga bentuk tampilannya adalah seperti ini. Ya. Salah sedikit saja dalam menuliskan nama kolom, contoh kode produk saya kasih S di sininya, saya simpan, maka dia tidak akan tampil. Nah, dia akan menunjukkan error, ya, gitu. Bahwa undefined property code products. Jadi dia tidak mengenal ada yang namanya property atau ada yang namanya variabel kode produk, ya. Jadi harus sama persis. Kalau di sini tulisnya kode produk, maka di depan harus kita tulis kode products. Seperti itu. Sehingga tidak ada yang salah, ya. Seperti ini, ya. Itu adalah cara menampilkan data yang jumlah seluruh data yang ada pada sebuah table, ya, menampilkan seluruh data yang ada pada sebuah table menggunakan fungsi controller yang menggunakan kelas controller yang ada di CI seperti itu, dan menggunakan fungsi atau metode yang ada pada sebuah model gitu. Jadi harus paham bahwa controller hanya sejembatan yang melakukan pengiriman data atau menerima data. Sedangkan modelnya, kelas modelnya itu adalah sebuah kelas yang digunakan untuk memproses
inputan atau memproses sebuah request dari controller dan mengembalikannya kepada controller lagi untuk direspon. Ya, baik, bahwa tadi kita jelaskan controller hanyalah sebagai jembatan penghubung antara uh, interface dengan model. Yang model itu berfungsi sebagai pemroses, ya, pemroses inputan data ke database, ke table. Seperti itu. Atau controller juga bisa berfungsi sebagai penerima respon balikan data dari model kepada interface. Seperti itu. Ya, oke. Okay. Fungsi selanjutnya pada controller, kelas controller produk ini ada yang namanya lihat produk. Lihat produk ini lebih spesifik menampilkan data berdasarkan ID, ya, berdasarkan ID dari primary key pada sebuah table. Contoh di sini adalah table master product, ya. Di sini kita tangkap dulu nilai ID-nya yang kita dapat dari uh, form, gitu kan, dapatkan dari form atau dapatkan dari interface, kemudian kita lempar kepada model untuk di-select datanya atau dicari datanya menggunakan query. Nah, ini ID-nya adalah proses mendapatkan nilai. Ini sini ada di CI ada namanya this input post adalah mendapatkan ID dari fungsi post data, lemparan data dalam bentuk post. Ada juga yang lemparan data dalam bentuk get, ya. Kalau get dia cukup membaca di dalam parameter fungsinya. Ini kalau get, ini kalau post, ya, seperti itu. Jadi dilihat data ini bisa terima dalam bentuk post, bisa juga terima dalam bentuk get, ya, fungsi ini. Kalau bentuknya get, maka tadi yang saya contohkan pada layar yaitu kita bentuknya seperti ini. Lihat produk, ini adalah get. ID-nya 4 ini adalah fungsinya get karena tertera di URL. Tapi kalau bentuknya post dia tidak akan terlihat di sini, ya. Itu post tidak terlihat di sini, itu fungsinya post gitu ya. Tapi kalau terlihat di URL itu adalah fungsinya get. Silahkan nanti mempelajari lagi, mengulang kembali review tentang get, post, method pada sebuah pemrograman web. Nah, kemudian di sini yang dibacalah show data ID, ya, memanggil produk model untuk fungsi atau metode show data ID yang ada pada kelas model produk. Di sini show data ID, parameternya adalah ID, dia akan memproses ini, ya, akan memproses ini, mengeset nilai-nilai yang ada pada hasil query pada variabel properti yang sudah kita set di model atau di objek produk, ya, kemudian dilempar ke dalam sebuah data produk, ya, file PHP, file interface untuk data produk. Ini adalah ada di bagian master produk, kemudian data product.php. Cara menampilkannya seperti apa? Ini, ya, ini cara menampilkannya. Ya, karena kita sudah mengeset nilainya tadi pada bagian model ini kita set nilainya seperti ini, ya, set ID, set kode, set nama, set harga dari hasil query, maka pada saat menampilkan data produk, kita cukup mengambil fungsi atau menggunakan fungsi get pada model, ya, get ID, get kode produk, get nama produk, ya, seperti ini, ya. Kita panggil produk modelnya, kemudian kita get nilainya, seperti ini. Nama this product model merupakan nama persis dari kelas model yang kita panggil, yang kita gunakan, ya. Namanya adalah ini product model yang sudah di declare pada fungsi construct ini, ya, seperti ini. Kita tinggal nama panggil getnya saja, ya. Itu karena ini single row, maka kita langsung manggil namanya sesuai dengan yang sudah di set di fungsi show data by ID ini, ya, seperti itu. Kembali ke controller, satu fungsi yaitu input data. Ini karena input data ini hanya untuk menampilkan form, dia langsung menuju kepada form produknya. Ya, form produk ada di bagian view, kemudian master product, master product, kemudian form product. Kita panggil form product di sini. Nah, ini dia formnya. Ini sama seperti kita membuat form biasa, ya. Pada materi-materi sebelumnya yang lalu-lalu pernah kita membuat form. Ini seperti ini, ya. Ada apa fungsi name, fungsi ID, ya. Property name, property ID pada HTML kita sudah mempelajarinya.
Ya, ini adalah formnya. Ya, nanti form ini ketika di input, ya tampilannya yang tadi ini ya, tambah produk ini adalah formnya. Kita isi, ya. Ada satu yang tidak terisi, misalkan simpan data muncul seperti ini menggunakan yang namanya required, property required pada HTML5. Ya, otomatis. Kalau kita set required, maka dia akan membaca mana yang belum diisi, harus diisi seperti itu. Maka memunculkan alat seperti ini. Ya, gitu. Kalau diisi, nanti sudah terisi, misalkan sudah terisi semua, maka nanti dia akan melakukan di sini akan menuju action. Actionnya adalah ini, site URL, produk simpan data. Ini adalah lokasi function atau lokasi method yang ada pada controller. Set URL adalah eh, path daripada project kita, ya. Path daripada project kita, ya. Ini adalah fungsi atau metode yang disediakan oleh variabel global, ya, disediakan oleh CCI ini. Set URL adalah mendeteksi posisi project kita ada di mana, ya, URL-nya. Sehingga nanti kita cukup memanggil di dalam kolom ini, di dalam data kolom kita memanggil controller, ya, cukup kita memanggil controller plus nama functionnya apa, controller dan nama function. Karena metodenya adalah post, ya, maka dia disembunyikan dari URL. Jadi nanti dia akan langsung menuju kepada controller produk dengan metode atau function simpan data. Maka kita kembali ke controller. Di sini akan ada yang namanya function simpan data. Nah, function simpan data di sini akan menangkap nilai-nilai yang ada pada form yang menggunakan metode post tadi, ya. Sini metodenya adalah post. Kita tangkap nama-nama nilai-nilai dari form yang ada di form input interface, ya. Apa yang ditangkap? Yang ditangkap adalah nama property name-nya, property name yang ada pada form. Ada ID produk, ada kode produk, ada nama produk, ada harga produk, maka yang ditangkap adalah ini. ID produk, kode produk, nama produk, harga produk, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Ya, karena kita menggunakan abstraksi, maka setiap variabel yang ada pada sebuah objek yang ada di kelas model produk itu harus kita set nilainya. Maka di sini kita menggunakan ini produk model set ID-nya sesuai dengan nilai yang dikirim atau nilai yang diterima dari form input. Ya, semua di set nilainya pada setiap variabel objeknya. Setelah itu baru kita panggil satu function yang ada di model untuk menyimpan data. Function yang dipanggil adalah save data. Maka kita menuju ke model. Di sini ada function yang namanya save data. Nah, save data ini baru kita set nilainya untuk kolom-kolom yang akan disimpan di table. Nama kolomnya yang tadi saya jelaskan di awal untuk model. Jadi di sini ada kolom ID, kolom kode produk, kode nama produk adalah nama-nama yang sesuai dengan nama kolom yang ada di table seperti itu. Sedangkan nilainya dari mana? Nilainya hasil dari variabel yang telah di set nilainya, objeknya, ya, objek produknya. Dan dari controller tadi kita menggunakan model ini, kita set nilai, maka kita tinggal mengambil nilainya menggunakan get. Ya, tadi kan setnya ini, set nama produknya apa. Ya, berarti kita tinggal ambil getnya aja, get nilai-nilai dari yang sudah di set. Kemudian menggunakan query builder untuk insert data, seperti itu. Nah, kemudian setelah insert datanya berhasil, dia dapat nilai, resultnya, baru diteruskan lihat produk. Lihat produk ini adalah menampilkan ini. Ya, menampilkan ini. Lihat produk. Yang memanggil fungsi atau metode lihat produk untuk lebih spesifik. Sehingga tadi kalau programnya dijalankan, ketika kita masukkan kode produk seperti ini, contoh nomornya 9, kemudian produk ke 9 misalkan ini, gitu ya. Harganya adalah stoknya adalah 12, maka ketika simpan data, ya, simpan data, ID-nya di sini masih 0 ketika input data, tapi ketika simpan data kita lihat maka dia akan memproses untuk menampilkan ID ke-11. ID ke-11 ini adalah ID yang ada di table master product yang ada di database ini. Ya, kalau kita open tabelnya, kita lihat, maka di sini ada ID ke-11.
untuk produk nomor 9 ya. ID ini otomatis karena tadi kita sudah set tabelnya menggunakan primary key dan dia auto increment. Ya, ini tadi ID-nya didapat dari proses MySQL menentukan apa auto increment-nya sehingga ID-nya tadi dapat ID ke-11 gitu ya. Kemudian ketika klik tombol selesai maka dia akan langsung kembali kepada daftar produk ya dengan membaca ini pada list produk data produk ini dia index page-nya kepada products. Jadi kalau products kita tulisnya seperti ini, set URL adalah path daripada URL project kita. Products-nya adalah nama controller. Kalau kita tidak sebutkan nama fungsinya, setelahnya daripada nama controller, maka dia akan langsung membaca default daripada fungsi index yang ada di controller. Seperti itu. Ya, ini adalah pembahasan kita pada hari ini terkait dengan bagaimana Project CI melakukan koneksi database, insert ke dalam table, kemudian menampilkan data dari table, ya kan? Kemudian penggunaan kelas model abstraksi pada CI gitu kan dari sebuah table gitu ya. Cara insert data, select data, penggunaan query builder ya, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan pada hari ini gitu kan terkait dengan fungsi satu siklus yaitu create data ya, create. Jadi kalau dalam pemrograman itu ada create, read, update, delete. Kita baru sampai dengan create dan read ya. Read itu membaca ya, jadi kita select data, update dan delete-nya kita belum. Nah, pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan untuk fungsi update dan fungsi delete menggunakan CI ini ya dengan abstraksinya ya, metode OOP abstraksi. Seperti itu. Nah, satu lagi yang saya harus sampaikan di sini bahwa tadi kita konfigurasi baru koneksi database dan root-nya. Padahal ada satu lagi konfigurasi yang harus kalian setting, yaitu mengkonfigurasi uh, autoload pada bagian autoload. Autoload ini adalah fungsi kita untuk melakukan setting apa saja sih library yang kita butuhkan, apa saja fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk dapat menjalankan project ini. Karena tadi kita membahas tentang query builder, kita membahas tentang query ya, melakukan query, maka di sini ada yang namanya database. Ya, jadi pada bagian autoload ini, libraries, defaultnya adalah yang atas ini, array kosong. Tapi karena kita sudah menggunakan database, maka jangan lupa pada bagian library ditambahkan database. Kalau form validation nanti adalah penggunaan untuk melakukan validasi terhadap form input. Kalau session ini adalah fungsi atau library untuk mendapatkan session. Session itu biasanya kalau nanti kita bicaranya login, ya halaman login. Karena kita belum pakai halaman login, maka kita baru kita akan menggunakan database-nya saja, ya. Database di sini nanti berhubungan dengan yang ada di model, ya seperti di sini ada insert, ya, ada select. Nah, ini get, ini adalah fungsi dari database sehingga di bagian auto load ini harus dikonfigurasi database-nya ya, dibaca library database-nya. Jangan sampai tidak karena kalau tidak dibaca nanti dia tidak akan berfungsi, fungsi insert-nya, fungsi get-nya, fungsi select-nya dia tidak jalan ya. Itu. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat gitu ya. Kalian bisa memperdalamnya lagi, kalian membuat proyek-proyek lain atau membuat sampel kasus lain dengan merujuk dengan metode ini, gitu ya. Sebenarnya CI tidak mesti harus pakai abstraksi, tanpa abstraksi pun CI tetap bisa berjalan. Cuman karena saya cenderung biasa menggunakan abstraksi dalam pemrograman OOP, maka saya buatnya seperti ini, ya. Lebih enak. Jadi kita tidak perlu menghafal, apalagi kalau kita menggunakan tools NetBeans, tidak perlu menghafal variabel-variabel apa sih yang ada dalam objek kita, gitu ya. Seperti itu, ya. Mungkin ini pertemuan pada hari ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan pembahasan kita Project CI menggunakan OOP abstraksi ya untuk fungsi create dan read ya, fungsi memasukkan data dan fungsi membaca data, menyimpan data dan membaca data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bisa kalian pahami dan kalian pelajari kembali dengan mencoba beberapa kasus-kasus lain dari objek-objek lain.
dengan menggunakan cara yang saya sebut seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.